Oke teman-teman, balik lagi di video saya. Nah akhirnya ya, setelah sekian lama saya nggak upload nih ya, akhirnya saya upload lagi nih. Karena memang ada kesibukan juga ya di minggu-minggu kemarin gitu dari sayanya. Nah untuk di video kali ini sebenarnya kayak biasa aja, saya mau upload perkembangan ikan-ikan cana yang saya pelihara. Dan tipis-tipis lah ya, saya mau ngejawab beberapa pertanyaan yang biasa kalian tanyain di DM Instagram gitu. Nah, saya juga mau ngasih tahu ya, untuk kalian yang mau nanya, saya bakalan jawab kok ya melalui DM Instagram. Cuma memang ada beberapa yang nggak saya jawab karena pertama biasanya akunnya itu kayak akun bodong gitu ya, dan biasanya nanyanya itu nggak gimana ya, nggak menggunakan salam gitu. Cobalah kalau misalkan kalian mau nanya, coba menggunakan salam dulu, jadi enak gitu saya bacanya. Oke, nah langsung aja ya nih, sekalian kalian lihat perkembangan cana-cana yang saya pelihara. Nah ini untuk si kecil waktu itu saya kontenin pas belajar makan pelet. Ini kondisinya udah kayak gini nih. Tuh. Udah mulai mantap ya, keluar cabung di setiap barnya nih. Nah, oke, sekalian saya juga mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang biasa kalian tanyain gitu ya di DM Instagram. Sebenarnya udah sering saya jelasin pertanyaan-pertanyaan kalian itu, cuman ya tipis-tipis saya jawab lah ya. Biasanya itu pertanyaannya itu dimulai dari, "Bang, pelet yang dipakai itu apa?" Nah, untuk pelet yang saya pakai yaitu Premium Maxi, teman-teman. Akari Premium Maxi. Biasanya ada sih di tukang ikan ya. Gampang lah untuk cari peletnya. Terus nggak lupa juga pakai pakan pokok sih ya untuk semua ikan yang saya pelihara, kayak udang atau cacing. Cuman kalau untuk saya sendiri memang rutinnya itu pakai udang, karena emang lebih simpel ya. Kalau untuk udang kan dibekuin terus ditaruh di kulkas. Nah kadang juga ada pertanyaan-pertanyaan yang terbilang ya nyeleneh sih ya, kayak misalkan itu "Bang, bar pada maru itu bisa di treatment nggak?" Maksudnya di treatment ini, orang ini nanya itu barnya itu bisa diubah bentuknya atau enggak. Nah kalau untuk itu teman-teman ya, bar itu udah nggak bisa ya. Bar itu udah bakat dari ikannya, udah bawaan dari ikannya gitu ya. Jadi udah benar-benar kayak gitu ya, udah kayak gitu, udah nggak akan bisa diubah gitu. Misalkan bentuknya 9 nggak akan bisa jadi lurus. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang bisa tolong di komentar aja ya caranya gimana gitu ya. Cuman kalau untuk saya sendiri, bar itu udah nggak akan bisa diubah. Nah kita lanjut ya ke pertanyaan yang biasa sering ditanyain kalian di DM. Kalau untuk treatment maru itu bagusnya indoor atau outdoor? Nah untuk pertanyaan ini saya sendiri pun masih belum bisa menjawab pasti ya, karena di indoor juga bagus dan di outdoor pun gak bisa dibilang jelek ya. Jadi sebenarnya emang balik lagi ke bakat dan ke gen ikannya sih teman-teman. Kalau memang si ikannya udah bakatnya bagus dan gennya bagus, mau di indoor ataupun di outdoor, pasti ya tetap bagus gitu nanti hasilnya. Tapi kalau misalkan bakat ikannya kurang bagus, ya mungkin ya dimaksimalin aja dari treatment yang kalian lakukan. Cuman kalau untuk ditanya bagus indoor atau outdoor, ya mungkin kalau untuk dari kesehatan ikannya mungkin bagus outdoor sih ya teman-teman. Cuman balik lagi, pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Karena kan kalau outdoor memang terkena sinar matahari, ikan pun jauh lebih sehat. Tapi kekurangannya itu, tank itu akan mudah lebih kotor, terus nggak kekontrol juga kan ikannya kalau di outdoor. Takutnya
eh, gimana gitulah ya, intinya kurang kekontrol aja sih. Nah kan kalau misalkan indoor tuh ya biasanya lebih terpantau aja sih dibandingkan outdoor, dan tanknya juga nggak akan lebih cepat kotor sih dibandingkan treatment outdoor gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini soal auranti, tapi sebenarnya nggak cuman auranti doang sih ya. Saya akan jawab juga misalkan kalau kalian juga nanya treatment pulkra atau auranti. Sebenarnya saya nggak ada treatment khusus teman-teman. Jadi untuk pemeliharaan ikan semua saya sama, nggak ada yang dibedain, nggak ada yang dipakein obat tambahan atau campuran apapun lah. Intinya pakan sama semua. Saya menggunakan Akari Premium Maxi plus udang gitu. Terus untuk air juga sama, bening, nggak ada yang diketapangin kecuali sakit atau luka ya itu. Terus dan biasanya yang ditanya itu kalau untuk di auranti caranya biar flaring ya si aurantinya. Kalau untuk si auranti sendiri atau semua ikan sih sebenarnya, semua ikan cana yang baru mungkin kalau untuk jika beruntung memang bakal langsung flaring ya. Kalau misalkan ikannya mager ya paling di treatment dulu. Intinya kalau misalkan kalian baru pertama kali dapet terus ikannya nggak flaring ya dibuat nyaman dulu aja, intinya biar si ikan itu nyaman dengan tanknya. Nah biasanya kalau udah nyaman ikannya pasti nganggep si tanknya itu udah wilayah teritorialnya lah. Nah terus dicoba juga dikacain. Kalau misalkan dikacain belum mau, paling mentok-mentok ya. Kalau misalkan benar-benar nggak mau ikannya, ya coba diganti settingan. Dan misalkan nggak mau lagi ikannya setelah diganti settingan nggak mau flaring, ya saya nggak tahu lagi sih. Kalau untuk saya pribadi ya saya paling ganti settingan atau ya udah sih itu aja sih, paling diganti settingan aja sih dicobanya. Nah terus pertanyaan berikutnya nih, gimana sih cara gondrongin fin pada cana? Nah untuk pertanyaan ini sebenarnya sama ya kayak pertanyaan yang cara ngubah bar Shimaru gitu. Jadi kalau untuk fin, kalau untuk menurut saya fin itu udah bawaan dari gen ikannya sih teman-teman. Jadi kalau memang bakat dan gen ikannya bakalan gondrong nih, ya bakal tetap gondrong gitu mau kalian meliharanya bagaimana pun gitu. Walaupun mau kasih pakannya berlebihan, ya paling bedanya gondrong, cuman badannya gemuk kalau pakannya berlebihan gitu. Cuman kalau memang udah bakatnya gondrong sih bakal gondrong sih. Intinya saya nggak ada treatment apapun yang saya lakukan, apa yang saya bagikan sesuai apa yang saya lakukan gitu ya. Nah banyak orang juga yang bilang ya bahwa kalau misalkan pingin gondrong itu dikasih pakan itu kodok. Nah sedangkan untuk auranti saya semuanya itu yang untuk yang saat ini ya aurantinya belum sama sekali saya kasih kodok pakannya. Di sini saya masih pakannya itu sama kayak yang lain, pelet plus udang gitu. Nah jadi kalau misalkan emang pakai kodok bisa bikin gondrong ya saya belum tahu sih ya, karena yang saya alami ya nggak harus pakai kodok pun kalau misalkan si ikannya bakal gondrong ya gondrong gitu. Mau kalian push, mau kalian dieting gitu ya, dipuasain, kalau misalkan ikannya nggak gondrong yang tetap nggak gondrong gitu, malah jatuhnya kasihan gitu kelihatan ikannya. Kalau misalkan bakat ikannya nggak gondrong tapi kalian paksa untuk kurus gitu, dipuasa-puasain biar kelihatan gondrong. Nah kasihan sih kalau untuk menurut saya kayak gitu. Jadi piara sewajarnya aja lah. Toh kalau misalkan kalian beruntung dapat yang gen ikan
bakatnya dan bakat ikannya itu bagus, bakal bagus kok, nggak harus dipaksa dipuasain gitu. Oke, mungkin untuk di video kali ini segitu aja. Dan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kalian biasa tanyain di DM Instagram. Dan mohon sekali lagi buat teman-teman yang nanya dan ingin dijawab, tolong kasih salam dulu gitu ya di pertamanya gitu, ketika kalian itu mau nanya gitu. Atau misalkan ada juga yang bang minta ikan, aduh saya aja beli gitu teman-teman, nggak minta gitu. Ini kalian DM terus minta gitu. Oke, mungkin untuk di video kali ini segitu aja. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyain lagi bisa kalian DM atau ditaruh di kolom komentar ya. Terima kasih.